Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Batu Ketulis. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi menjelang siang ini dalam acara yaitu perekaman untuk EKTP. Kedua kalinya salat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya di akhir yaumul kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Sebelumnya di sini akan ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Rohman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati petugas perekaman KTP dari Disduk Capil Kabupaten Lampung Barat, selamat datang kami ucapkan di SMA 1 Batu Ketulis beserta rekan-rekan tim. Anak-anakku kelas, ada yang kelas 10, 11 dan 12 yang masuk dalam perekaman EKTP yang usianya 17 tahun. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara perekaman EKTP. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan, kendala, amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kepada yaumil qiyamah, amin. Bapak Disduk Capil, ya, Pak Denny, ya, yang kami hormati, kami ucapkan yang pertama selamat datang di SMA 1 Batu Ketulis. Inilah kondisi kita, Batu Ketulis, ya. Inilah kondisi SMA kita, merupakan kondisi sekolah yang baru, ya Pak Denny, baru beberapa tahun berdiri dengan kondisi jalan yang cukup ekstrem. Ini cukup lumayan Pak, sudah ada yang dicor. Ini angkatan awal-awal ini merasakan jalan dari tanjakan sampai sini belum dicor, itu pahitnya luar biasa. Jadi tidak sedikit yang jatuh kadang-kadang karena cuaca hujan. Jadi kalau udah hujan itu udah pada ribut mikirin ngeluarin motor dari sekolah ke depan. Bahkan tidak jarang yang taruh motor di depan kemudian masuknya jalan kaki. Pernah saya mobil masuk hujan deras gak bisa keluar pernah. Jadi cuma 1 jam lebih di bawah itu gak bisa naik-naik. Itulah kondisi, tapi itu adalah perjuangan sebagai wujud pengabdian ya kepada Ibu Pertiwi, kepada NKR kita, karena ini adalah tugas negara, ya, termasuk kalian semua ini adalah anak-anakku, calon generasi penerus bangsa, ya, calon pemimpin masa depan. Makanya pada hari ini kalian akan melaksanakan perekaman EKTP. Kalau yang sudah mungkin diupdate, mungkin ya Pak, dicek ulang, ya, sudah masuk atau belum. Ya, kalau belum artinya diulang kembali, karena ini data ini nanti untuk masuk di pemilu 2024, ya. Oleh karena itulah kami mengucapkan terima kasih Pak Denny dan kawan-kawan yang telah silaturahmi di SMA 1 Batu Ketulis ini. Ya, kami tidak bisa menyambut dengan yang lain-lain, hanya ucapan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Pak Denny dan kawan-kawan untuk melaksanakan tugas kenegaraan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada perekaman EKTP kali ini, dan minggu ini memang agenda kita ujian mid semester tadi sudah selesai sebagian dan kita tunda untuk perekaman EKTP sampai tuntas. Mungkin hari ini tuntas nih Pak, ya. Karena sebagian ada yang belum mencapai umur dan sebagian mungkin nanti dicek ulang lagi yang sudah pernah perekaman EKTP, dan mungkin setelah ini nanti ada vaksin, ya,
Dari sekolah kemarin cek kesehatan dari puskesmas sudah hampir sebulan sekali cek dari kesehatan ini turun ke SMA ini mungkin beberapa bulan yang lalu pun sudah turun dan kemarin cek kesehatan dan alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang sakit ya. Ini aja Pak Denny yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penganan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Denny. Beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan bacaan mengucap lafaz alhamdulillah sampai juga akhirnya kita di SMA 1 Batu Ketulis yang dimana pengantar dari Bapak Kepala Sekolah tadi ya lumayan ekstrim bagi kawan-kawan yang pernah kesini, terutama saya dan kawan-kawan. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Agus Rahman selaku Kepala Sekolah SMA Batu Ketulis, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saya sebutkan lengkap dikarenakan kewenangan SMA ini sudah berada di provinsi, tidak di kabupaten lagi. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, begitu juga kawan-kawan kelas 10, 11, dan 12 yang sempat hadir untuk melakukan perekaman EKTP pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, sharing knowledge, transfer pengetahuan. Karena momennya tepat, saya akan sampaikan kepada Dewan Guru dan juga kepada anak-anak yang masih sekolah. Kalau cuap-cuap seperti ini masyarakat kadang-kadang nyambung, cuma ya sedikit yang bisa dimengerti. Karena itu saya ambil momen ya sebelum kita lakukan perekaman EKTP, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga sudah disambut dengan hangat di sekolah menengah atas negeri 1 Batu Ketulis, walaupun dalam suasana dingin seperti ini. Kemudian salam hangat juga dari Kadis Dukcapil Kabupaten Lampung Barat, Bapak Usman Anwar SH. Beliau tidak bisa menemani kita pada kesempatan pagi hari ini karena banyak agenda juga kalau hari Senin ini. Salam hangat juga dari jajaran Dukcapil Kabupaten Lampung Barat yang kami wakili. Saya Ahmad Kasdeni, ada rekan-rekan saya Bapak Andi Saputra dan juga Bapak Asyadin Nata yang akan menemani kawan-kawan sekalian pada kesempatan pagi sampai dengan selesai nanti. Kawan-kawan sekalian, ada beberapa hal yang kami sampaikan dari Dukcapil Kabupaten Barat terkait dengan perekaman KTPL. Perekaman KTPL, KTP elektronik ini khusus untuk masyarakat warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau belum sampai usia 17 tahun tapi sudah menikah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada kawan-kawan yang masih 15 tahun sekarang atau 16 tahun mau rekaman KTP, silakan nikah dulu ya. Oke ya, nggak usah dengarkan. Kalau kawan-kawan ingat, kita punya program sebelum KTP elektronik ini, ada program KIA. Ada yang tahu nggak KIA? Ayo yang proyekan, yang tahu kata tahu KIA? Enggak ya, mungkin pas zamannya sekolah nggak tahu ya. Ya, KIA sendiri terbitnya itu karena Permendagri. Permen itu peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri itu ya, bukan permen yang punya ya. Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Pada tahun 2016, Dukcapil Lampung Barat sendiri, Kabupaten Lampung Barat baru menerapkan di tahun 2017 baru sedikit sosialisasi. Baru setahun kemudian tahun 2018 kita adakan realisasi pencetakan KIA, kartu identitas anak. Alhamdulillah
program ini sudah kami tuntaskan di 2018 sampai dengan hari ini. Di tahun 2021 ini kita sudah sampai 60% lebih, bahkan sampai dengan 80% cakupannya. Jadi ada sekitar kalau 90.000 anak-anak di Lampung Barat ini yang usia produktif sampai dengan sekolah itu tinggal 20.000 sampai dengan 25.000 lagi yang belum memiliki KIA. Nah, adapun kawan-kawan sekalian, perekaman KTPL ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi untuk masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, terkait dengan kenapa sih perekaman KTPL ditujukan ke sekolah? Kalau dalam istilah kawan-kawan di Kemendagri di Jen Dukcapil itu ada pelayanan jemput bola. Kalau kita di sini namanya pelayanan pelanduk, pelayanan administrasi kependudukan keliling. Sejak 2010 sudah kita laksanakan pelayanan keliling seperti ini. Kalau kawan-kawan yang dari Pagar Dewa, dari Suwo, dari Batu Ketulis juga kita pernah dan intens untuk melakukan pelayanan perekaman pelayanan hidup pelanduk keliling itu. Pada beberapa tahun ini memang sasaran untuk pelayanan perekaman itu anak-anak usia sekolah, dikarenakan ada dalam pesta demokrasi kita pada saat pemilu itu namanya pemilih pemula. Diperkenalkan di tahun 2014 itu pada saat pemilu yang pertama, pemilu yang saya lupa itu berapa. Kemudian di tahun 2019 pun seperti itu, sampai dengan nanti 2024 akan terus berkesinambungan program yang seperti ini. Artinya ada kewajiban pemerintah untuk merekam kawan-kawan yang masih usia sekolah untuk nanti jadi pemilih pemula pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif maupun eksekutif di tahun 2024. Karena itu kawan-kawan kami minta kerjasamanya. Kalau tidak sempat dilaksanakan perekaman pada hari ini, karena hanya 2 hari kegiatan kita di sini, tolong nanti yang belum untuk di kecamatannya masing-masing, karena pelayanan perekaman KTP ini tetap ada di kecamatan masing-masing. Untuk Batu Ketulis sendiri ada di kecamatan Batu Ketulis. Kemudian yang ketiga, terkait dengan semua itu, ada yang paling penting bagi kami, terutama Dukcapil Lampung Barat, adalah tentang data kependudukan Kabupaten Lampung Barat. Saya ingin sampaikan, kadang-kadang data kependudukan kita ini, terutama elemen datanya itu mulai dari nama, tanggal lahir, dan segala macamnya itu NIK termasuk elemen kependudukan, itu kadang-kadang tidak sinkron. Saya ambil contoh seperti saya lah, nama saya A. Pasdeni. A itu adalah Ahmad sebenarnya, Ahmad Pasdeni. Tapi dikarenakan dalam ijazah SD saya sampai dengan S1 saya tertulis A. Pasdeni, maka dalam administrasi kependudukannya saya harus ikut apa yang ada hitam di atas putih dokumen yang saya gunakan itu ijazah, sehingga timbullah sampai dengan hari namanya A. Pasdeni. Maksud saya ke depan elemen data kependudukan ini kalau bisa kawan-kawan jangan berubah juga. Ada nggak yang ijazah SD yang berbeda dengan ijazah SMP-nya, nama dan tanggal lahirnya, atau akte kelahirannya bahkan berbeda dengan kakaknya? Ada nggak? Syukurlah kalau nggak ada. Ini sudah tertib administrasi kependudukan. Kawan-kawan sekalian, data elemen kependudukan itu dia ada yang bersifat statis. Statis itu apa statis? Ada yang tahu nggak statis? Statis. Halo. Iya, jegeng statis itu diam, nggak bakal berubah sampai dengan kiamat kurang 2 hari, nggak bakal berubah data itu. Nah, itu diatur elemen kependudukan yang tidak bisa berubah itu namanya NIK NIK, nomor induk kependudukan. Jadi NIK kawan-kawan itu tidak bisa berubah sampai kiamat kurang 2 hari, tidak akan berubah NIK kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang pada saat lahirnya itu salah dalam memberikan informasi ya orang tuanya, misal namanya Siti Maryam, ternyata tertulis jenis kelaminnya laki-laki, maka dia dapat NIK-nya NIK laki-laki, harusnya dia dapat NIK perempuan. Nah itu tidak bisa berubah, apalagi kalau sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Nah jadi ada batas untuk merubahnya itu sampai dengan perekaman KTP elektronik. Jadi sebelum perekaman
dulu NIK itu tidak salah. Lalu ada elemen data kependudukan yang bisa berubah. Dalam Permendagri itu diatur ada 2 yang bisa berubah seperti golongan darah dan juga tahun tanggal lahir. Ini dikarenakan asumsinya nama segala macam itu sudah benar. Artinya kawan-kawan sekalian, kalau ada nama, tanggal, bulan lahir itu masih salah elemen kependudukannya, silakan dirubah hari ini dengan mencantumkan bukti pendukung. Seperti misalnya saya contohkan tadi nama saya A. Pasdeni, ternyata ijazah saya Ahmad Pasdeni. Saya mau merekam pada hari ini, saya tunjukkan ijazah SMP saya. Maka kami pelayanan Dukcapil akan merubah nama tersebut. Paham ya? Paham nggak? Ada 2 elemen data kependudukan. Yang pertama statis. Statis contohnya apa? Halo? Bahaya kamu orang ini. Saya ngoceh berbusa-busa, nggak paham. Oke, saya ulangi ya. Ada elemen data kependudukan yang statis, pasti dia NIK yang statis itu tidak akan bisa berubah. Yang kedua, elemen data kependudukan yang bisa berubah namanya elemen kependudukan dinamis. Contohnya golongan darah segala macamnya itu. Jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan hari ini tinggal di Batu Ketulis, kemudian tahun depan mungkin dapat jodoh atau dapat pekerjaan ke Papua sana, pada saat kawan-kawan pindah, maka NIK kawan-kawan tetap tidak akan berubah, tetap dapat NIK Lampung Barat, Kecamatan Batu Ketulis, walaupun kawan-kawan sudah berdomisili di Papua. Begitupun kawan-kawan yang dari Papua, dari Kalimantan yang pindah ke Lampung Barat, NIK-nya tetap pakai NIK daerah asalnya, Papua ataupun Kalimantan. Baik, kayaknya saya mau akhiri aja ya, kayaknya kurang semangat. Baik, kawan-kawan, ada inovasi di dalam pelayanan Dukcapil Kabupaten Lampung Barat yang kawan-kawan sudah tahu belum kira-kira? Inovasi ini tepatnya saat pandemi di tahun 2020. Namanya Pelaku Hebat dan Cepat. Pernah dengar nggak? Belum ya? Kira-kira pernah dengar nggak kawan-kawan kalau ke Dukcapil, bapak ibunya, tetangganya ataupun saudaranya yang ke Dukcapil datang bawa berkas terus ditolak, terus disuruh bilang bapak ibu maaf pelayanannya online. Pernah dengar nggak? Berapa orang yang pernah dengar? Atau saya mau tanya deh, kawan-kawan kalau melaksanakan pelayanan admin seperti misalnya mau buat kartu keluarga atau buat akte kelahiran, pernah nggak memanfaatkan jalur online? 1-2 ya? Atau masih nitip? Jangan kan buatnya ini, makanya masih salah. Oke, jadi di tahun 2020 ada inovasi Pelaku Hebat dan Cepat yang digagas oleh Bapak Bupati Lampung Barat, Bapak Parosima Khusus, dalam rangka menghadapi pelayanan publik terkait dengan pandemi COVID-19. Maka dituntutlah pelayanan publik itu harus inovasi, harus inovatif dia. Maka terbitlah Pelaku Hebat dan Cepat. Pelaku itu adalah pelayanan administrasi kependudukan. Hebat itu hemat biaya, akurat, cepat. Kemudian cepat itu artinya cetak di tempat dan antar di tempat. Cetak di tempat dan antar di tempat. Jadi kawan-kawan kalau pernah dengar kita pakai kurir pada saat pelayanan itu, kalau kawan-kawan hubungi nomor pelayanan nanti saya kasih tahu nomor pelayanannya. Atau kawan-kawan kalau sempat nanti singgah ke FB di Dukcapil Kabupaten Lampung Barat atau ke YouTube atau ke IG, ada semua itu informasinya. Silakan kawan-kawan yang masih milenial ini untuk memanfaatkan teknologi dalam setiap pelayanan, sehingga kawan-kawan tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil Kabupaten Lampung Barat untuk sekedar mendapatkan kartu keluarga, akte kelahiran, kecuali untuk perekaman KTP elektronik harus datang ke kecamatan atau ke tempat pelayanan. Paham ya? Saya kira itu. Baik, yang terakhir, pelayanan Dukcapil Kabupaten Lampung Barat sempat mengalami gangguan dari bulan Februari sampai dengan saya ralat dari bulan April tepatnya Pak ya, April sampai dengan Agustus 2021 ini dikarenakan tanda tangan elektronik kita tidak terbit dari